Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMA Surya Buana yang sedang melaksanakan kegiatan daring di rumahnya masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Seperti biasanya, marilah kita awali kegiatan ibadah pagi kita dengan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna bersama. Silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-An'am ayat 101. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbis rahli sadri wa yasshlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi falyasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha
قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وقادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف
malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami' ya ghani ya muni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya warith ya rashid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat Al-Quran tadi telah kita laksanakan. Setelah ini marilah kita simak dan ikuti bersama kajian taklim muta'alim yang akan disampaikan oleh Ustadz Barkus. Kepada Ustadz Barkus kami persilakan. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak, Ibu, Ustaz-Ustazah, dan anak-anak semua, biasa kegiatan kita pada hari Rabu yaitu melanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji, yang mana minggu lalu telah disampaikan oleh Pak Zain beberapa bait yang terdapat dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang disampaikan yaitu tentang bagaimana cara kita atau urutan kita belajar. Kita perlu menghafal, kemudian memahami, mencatat, lalu kemudian mengulang berulang-ulang apa yang kita pahami. Sehingga fa'idza ma aminta minhu fawatan. Berikutnya, ketika sudah merasa sangat paham masalah itu, bahwasanya materi yang kita pelajari itu benar-benar kita sudah pahami, fantadib ba'dahu li syai'in jadid, maka bersegeralah kemudian untuk mencari ilmu yang lain atau beranjak ke bab berikutnya. Berikutnya, ma'at takrorin ma taqaddama minhu. Ketika sudah merasa betul paham terhadap materi yang dipelajari, misalkan anak-anak sudah memahami materi sejarah Islam di Makkah, benar-benar memahami, sudah mengetahui bagaimana proses awal turunnya wahyu, kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada perkembangan Islam di masa Makkah, benar-benar sudah paham, lalu kemudian baru beranjaklah ke bab berikutnya. Misal dalam bab PAI ini, yaitu perkembangan Islam di masa di Madinah, setelah di Makkah kemudian di Madinah. Madinah ini suatu ilmu yang baru, kemudian dipelajari betul, akan tetapi ma'atakrorin ma'ataqaddama min, tetap dengan mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari. Jadi tetap baca-baca lagi perkembangan Islam di masa Rasulullah ketika di Makkah. Samping misalkan kita sudah beranjak ke bab berikutnya, tapi jangan lupa untuk tetap takror ma taqaddama minhu, mengulang apa yang sudah dipelajari. Wa iqtina'in li sya'ni hadzal mazid, dan juga harus memaksimalkan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi dimaksimalkan. Ketika di bab berikut sebelumnya kita sudah maksimal, sudah merasa sangat memahami itu, di bab berikutnya dengan hal yang sama, kita harus memaksimalkan agar mendapatkan sesuatu yang baru. Jangan terburu-buru beranjak ke bab berikutnya kalau bab yang kita pelajari itu belum benar-benar paham. Jadi urutannya mempelajari yang baru itu tetap mengulang
yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya dengan tujuan apa tidak lupa. Dan ketika masuk ke bab baru ini, maka hendaklah dimaksimalkan agar supaya tetap memperoleh sesuatu yang baru. Jadi kita jangan merasa puas ketika kita sudah merasa paham satu bidang ilmu tertentu. Jangan kemudian selesai. Perintahnya fantadib, maka bersegeralah untuk mencari sesuatu yang baru. Sudah paham rumus aljabar, ya cari rumus yang lain. Kalau aljabar belum benar-benar memahami, ya didalami lagi. Kalau sudah merasa sangat paham, kemudian baru ke hal yang baru, tapi tidak lupa mengulang yang aljabar. Berikutnya zakirin nasa bil ulumi litahya. Ajarkanlah kepada manusia, ingatkanlah kepada orang-orang sekitar bil ulum, dengan ilmu yang sudah difahami. Misalkan di SMA sudah diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, dan bagaimana cara menghafalkan dengan efektif, diajari kultum. Kemudian ketika di rumah atau di musola yang dekat rumahnya diminta untuk mengajari ngaji, maka ya silakan diajari. Dengan tujuan apa? Litahya, agar engkau agar itu hidup. Apa kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan atau tidak zakir an-nasa, itu seperti halnya orang mati. Mutu qabla mautikum, orang yang mati sebelum dia mati. Jadi kalau orang yang zakir nasa bil ulumi litahya, tujuannya apa? Agar hidup. La takun min ulin nuha bi ba'id. Jangan kemudian menjauhi orang-orang yang ulin nuha, orang-orang yang berakal. Samping kita sudah memahami beberapa ilmu, kita kemudian mengajarkan ke sekitar kita, tapi jangan kemudian menghindar atau menjauh dari orang-orang yang paham, orang-orang yang berakal. Kalau bisa mencari orang yang lebih pandai dari kita dekati dia. Idza katamtal uluma ansaita. Idza katamtal uluma ansaita. Hatta. Idza apabila katamta, engkau menyembunyikan al-uluma, ilmu yang kalian fahami, ansaita, engkau akan otomatis dilupakan. Engkau akan lupa dikit-dikit ilmu yang kamu fahami. Jadi ibarat kita mengajarkan sesuatu, itu malah bertambah ilmu kita. Akan tapi kalau kita tidak memberitahu atau mengajarkan sesuatu, maka itu akan melupakan daya ingat kita. Artinya ilmu yang kita pahami akan lupa, sedikit demi sedikit akan lupa. Hatta la turahu jahilin wa balidin. Maka akan tidak terlihat, melainkan akan menjadi jahil orang yang bodoh, wa balidin orang yang dulu. Jadi ternyata memberitahu ke teman, mengajari murid-murid itu benar-benar mengingatkan kita. Artinya ilmu yang kita pahami itu ingat terus. Sebaliknya kalau kita nggak mengajarkan, tidak memberitahu sekitar kita, maka kita secara nggak sadar sedikit demi sedikit akan menjadi orang pelupa, berikutnya kita akan menjadi orang jahil, maka berikutnya menjadi balid. Balid itu orang yang dulu, malah sulit memahami. Jadi tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Bahasa fikihnya kitmanul ilmi. Kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tsumma uljimat fil qiyamati naron. Kemudian orang yang menyembunyikan ilmu tadi, yang tidak, ketika ditanya seseorang ilmu yang penting tapi kita nggak mau memberitahu, lain halnya dengan waktu ujian. Enggak. Kalau waktu ujian itu bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang menyembunyikan ilmu itu, jika ada orang yang butuh minta ajari tata cara sholat, misalkan mu'alaf datang ke kita. Kita tahu tata cara sholat yang benar. Tapi kita merasa sibuk, merasa meremehkan orang yang bertanya, kemudian kita tidak memberitahu, maka uljimat fil qiyamati naron. Maka kemudian kita itu akan dikekang fil qiyamati naron. Pada hari kiamat nanti, yaitu kekang dengan api. Fatalahabta fil azabil syadid.
Maka kemudian kita akan talahabta bil adzabil syadid, akan terbakar bil adzabil syadid. Jadi ibarat ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keterangannya, bil syadidin itu di bawah Pak Fadlur ada hadisnya itu. Mansuila an ilmin, kalau nggak salah mansuila an ilmin di footnote Pak Fadlur. Jadi orang yang menyembuhkan ilmu itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dikekang dengan tali dari api. Siapa yang ditanya mansuila an ilmin katamahu, maka dia itu menyembunyikannya, maka uljima bilijamin anafi yaumil kiamah. Maka ancamannya adalah akan dikekang, ditali dengan tali rantai dari api. Ada yang mengatakan 70 ikatan tali api untuk mengekang kita. Bagi siapa kita yang misalkan kita tidak menuntut memberikan pelajaran kepada orang yang bertanya kepada kita. Anak-anakku semuanya, poin yang ada dalam kitab ini, dalam bab ini, yang terutama bait yang saya bacakan tadi, bahwasanya silahkan kita menambah pengetahuan yang baru dengan catatan kita tetap mengulang apa yang sudah kita pahami. Lalu kemudian jika kita diminta untuk mengajarkan suatu ilmu kepada sekitar, maka ajarilah. Karena kalau kita tidak mengajari, maka kita termasuk orang yang kitmanul ilmi, yaitu orang yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengancam dengan kekangan api neraka di hari kiamat. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita melaksanakan kegiatan ibadah sholat duha bersama di rumah masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan tahfidz bersama ustadz-ustadzah, bapak ibu guru di kelasnya masing-masing. Mari kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan membaca surah Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.